Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Majlis salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Republik Indonesia Takengon yang kami muliakan, marilah kita terus mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, tidak ada yang menciptakan kita kecuali Allah. Allah yang telah mengatur rizki untuk kita. Semua yang kita peroleh dalam rangka menyangga kehidupan kita, semuanya fasilitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang murni kita ciptakan sendiri, kecuali seluruhnya terkait dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan, meskipun kita usahakan sendiri, bekerja dan berpenghasilan, dan dalam usaha itu kita selalu diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang amat banyak. Karena itu rezeki kita Allah yang telah mengaturnya. Dan Allah kita syukuri karena Allah tidak membiarkan kita terombang-ambing. Allah mengutus untuk kita rasul, membawa untuk kita risalah al-Islam, sehingga kita sesungguhnya tidak akan punya peluang untuk menjadi orang-orang yang sesat. Meskipun di belakang itu Allah juga menciptakan iblis yang memang setiap saat dia mengupayakan agar kita umat Islam atau Bani Adam menjadi pendukung-pendukungnya, menjadi kawan-kawannya, dan menjadi barisannya di masa depan nanti. Mudah-mudahan kita terus mendekati risalah yang Allah turunkan kepada kita melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman bagi kita agar kita tidak terombang-ambing. Majlis yang mati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang amat penting adalah makan. Yang dikira bahwa makan itu bukan bagian dari ibadah. Fisik kita itu membutuhkan makanan. Untuk kita bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita penting makan itu. Karena itu untuk melihat sumber makanan itu, bahwa itu dari Allah, mula-mula Allah menyebutkan falyanzuril insanu ila ta'amih. Cobalah manusia itu melihat makanannya. Anna sababnal ma'a sabba. Di ayat-ayat ini dan berikutnya Allah menyatakan bahwa sesungguhnya adanya makanan itu dari Allah. Seperti yang kita sebutkan tadi, rezeki itu dari Allah. Cocok tanam yang kita lakukan itu tidak ada kalau tidak ada tanah. Kalau tidak ada biji-bijian yang bisa disemai. Kalau tidak ada air yang bisa untuk membuatnya menjadi subur. Kalau tidak ada matahari ultraviolet untuk menguatkannya, untuk mengokohkannya, batang dan cabangnya. Begitu juga buah-buahnya. Karena itu Allah
mula-mula menyebutkan makanan itu penting untuk kita perhatikan dari sisi sumbernya, bahwa sumber makanan itu seluruhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah di dalam ayat yang lain itu menyebutkan perintah makan itu untuk tidak keterlaluan. Kulu washrabu wala tusyrifu. Innallaha la yuhibbul musyrifin. Makanlah, kata Allah, dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Kadar kalori dalam ilmu kesehatan bagi kita itu sudah diatur. Berapa kalori yang harus kita, berapa kilokalori yang harus kita asup setiap hari sesuai dengan jenis pekerjaan kita masing-masing, sesuai dengan dewasa atau anak-anak, itu sudah ada. Tetapi tawaran kuliner di tengah masyarakat kita itu kadang menggoda untuk mengajak kita terus makan tanpa terukur. Nah, kita baru merasakan itu kadang ketika para ahli mengatakan kepada kita, Bapak, Ibu, kurangi makan ini, kurangi makan itu. Di sana mungkin kita baru sadar bahwa memang tata kelola makan itu seperti yang diatur oleh Allah itu amatlah penting. Makan bahagian dari ibadah kita. Kita tidak mungkin hadir ke masjid ini melakukan kebajikan-kebajikan yang lain tanpa makan. Makan itu penting. Karena itu Allah mengingatkan kita dalam untuk kita tidak terombang-ambing dengan risalah yang Dia turunkan itu. Batasan-batasan lain yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah makan ini adalah makanan halal. Ini amat penting. Allah menyebutkan, berfirman, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Allah berfirman, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik apa yang ada di dunia. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Ya, kita melihat terma halal sebagaimana juga ditata kelola di Kementerian Agama itu. Halal itu pertama dilihat dari segi bendanya. Apakah itu barang, benda halal atau bukan? Itu untuk kategori kehalalan itu. Apakah itu benda halal atau benda haram? Zatnya, innya. Apakah itu khamar misalnya? Atau itu madu? Atau itu buah? Dari segi bendanya, apakah itu daging atau itu darah? Nah, misalnya, apakah itu rusa atau itu babi misalnya? Nah, itu. Jadi dari segi bendanya, apakah itu benda halal atau bukan benda halal? Yang kedua, proses halal ini juga dilihat dari segi cara memperolehnya. Bagaimana cara memperolehnya? Ini Indomie halal, tertera di situ. Sudah ada sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, misalnya. Ada logonya. Tapi bagaimana cara memperolehnya? Beli atau curi, misalnya. Cara memperolehnya. Oh, ini benda halal. Bagaimana cara memperolehnya? Oh, ini beras halal dari segi zatnya. Bagaimana cara mendapatkannya?
Oh, ini gaji misalnya, tunjangan halal. Bagaimana cara memperolehnya tunjangan atau gaji itu? Majelis minta Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari segi cara memperolehnya. Karena itu di dalam Al-Quran kita dilarang itu memakan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, dilarang makan itu dari harta-harta yang diperoleh dengan cara batil. Nah, cara batil itu tentu curi, copet misalnya, rampas, dengan macam-macam cara, atau mungkin dengan tekanan, diskriminasi, itu terjemah, misalnya, sehingga dia harus membayar, dia harus memberi, kalau tidak dia akan rugi dan lain sebagainya. Caranya seperti itu, di bawah tekanan. Majelis minta Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, untuk menjamin ibadah kita ini bagus, ibadah makan ini tadi, cara memprosesnya. Bagaimana cara prosesnya? Untuk memudahkannya, misalnya, ketika dulu dengan kawan-kawan kita pergi ke Solo, rupanya di sana kalau kita pesan mie, jangan kita bilang mie biasa. Itu kalau mie biasa sudah pasti campur dengan babi, Pak. Misalnya, Mas, Bang, buat mie. Mie apa? Oh, biasa. Itu pakai babi, Pak. Seperti itu. Nah, jadi cara memprosesnya, atau paling tidak cara prosesnya itu dengan kuali. Di sana kuali digunakan untuk mie pakai babi, kuali yang sama. Untuk mie pakai daging sapi juga kuali yang sama, sendok yang sama, pisau penyayat yang sama. Itu dari segi proses kehalalan. Kayak ini makan di restoran, itu harus betul-betul kita perhatikan, ada nggak sertifikat halalnya di situ. Nah, walaupun sertifikat halal itu tidak menjamin 100% itu halal, karena pengawasan terhadap pemilik sertifikat itu masih ada sisi yang lain di situ yang dipertimbangkan. Tapi paling tidak sudah menguatkan jiwa kita kalau kita makan di situ bahwa benar prosesnya itu sama. Kita pesan mie udang misalnya, oh mie udang. Tetapi dalam kriteria yang lain dilihat juga dari sisi penyimpanannya. Bagaimana barang itu disimpan? Kalau di kulkas yang sama, di sana disimpan babi, daging babi, di sana disimpan udang, daging yang lain, atau makanan halal yang lain, itu tidak lagi masuk dalam kriteria halal. Karena itu majelis yang mati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tadi di dalam bacaan imam kita tadi, kita akan kembali ke akhirat. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dan kita nanti akan dikembalikan kepada alimil ghaibi wasyahadah. Dan nanti Allah akan menunjukkan kepada kita fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, agar kita tidak kecewa pada saat itu nanti. Mari kita periksa kembali ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ibadah makan. Hadirin kita ke masjid ini luar biasa, dan jamaah di masjid-masjid yang lain terbangun begitu hebat, tetapi mungkin dari sisi ibadah kita yang spesifik, termasuk makan, penting untuk kita perhatikan agar salat, zakat, haji, puasa, dan kebajikan-kebajikan kita yang lain semuanya lurus dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berizin dan kutiru maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.